Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari kelas 12 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus Krebs. Apa sih itu siklus Krebs? Nah, pengertiannya ada di slide berikutnya. Lanjut. Pengertian siklus Krebs atau siklus Krebs itu sering disebut juga siklus asam sitrat karena senyawa penyusun siklus Krebs yaitu senyawa asam sitrat. Jadi siklus Krebs juga sering disebut siklus asam sitrat. Apa sih pengertiannya? Pengertiannya adalah siklus Krebs merupakan rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada sel yang menghasilkan energi dari asam pirufat hasil dari glikolisis. Tempat siklus Krebs. Di mana sih tempat siklus Krebs? Di sini saya ada gambar mitokondria. Berarti tempat siklus Krebs itu adanya di mitokondria. Tetapi di dalam mitokondria ini memiliki berbagai macam tempat. Nah, ada dua membran dalam mitokondria. Yang pertama yaitu membran luar, dan yang kedua adalah membran dalam atau yang sering disebut juga krista. Nah, di mana sih tempat terjadinya siklus Krebs? Tempat terjadinya siklus Krebs yaitu di warna yang berwarna orange ini atau disebut matrix. Nah, proses siklus Krebs. Tadi saya bilang bahwasanya siklus Krebs itu sering disebut juga siklus asam sitrat. Nah, ini dia senyawa asam sitrat. Tetapi sebelum terbentuk senyawa asam sitrat ini disusun oleh atau terbentuk oleh dua senyawa sebelumnya. Yang pertama yaitu senyawa oksaloasetat dan yang keduanya yaitu senyawa asetil koenzim A. Nah, dua oksaloasetat ini memiliki 4 atom karbon dan dua asetil koenzim ini memiliki 2 atom karbon yang bereaksi menjadikan dua asam sitrat yang memiliki 6 atom karbon. Kenapa ini ada angka 2 sebelum asam sitrat? Karena senyawa-senyawa sebelumnya juga ada angka 2 di sebelumnya. Jadi pada asam sitrat juga ada 2 angka sebelumnya. Ada angka 2 di sebelumnya asam sitrat. Nah, kenapa ini ada 6 atom karbon? Karena oksaloasetat memiliki 4 atom karbon dan asetil koenzim A memiliki 2 atom karbon. Jadi ditambahkan menjadi 6 atom karbon. Lalu dua asam sitrat ini memiliki perubahan isomer yang menjadikan 2 isositrat. Nah, dan atom karbonnya masih tetap sama yaitu 6 atom karbon. Lalu dua isositrat ini berubah menjadi 2 asam alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Nah, dari proses perubahan dari isositrat ke asam alfa ketoglutarat itu menghasilkan 2 NADH. Nah, 2 NADH ini berasal dari 2 NAD+. Nah, kenapa asam alfa ketoglutarat jadi berkurang atom karbonnya? Karena pada proses perubahannya mengeluarkan 1 atom karbon yaitu 2CO2 yang menjadikan atom karbon pada asam alfa ketoglutarat itu berubah menjadi 5 atom karbon. Nah, lanjut. Asam alfa ketoglutarat berubah menjadi 2 suksinat yang memiliki 4 atom karbon. Nah, kenapa di sini suksinat memiliki 4 atom karbon? Karena sama kayak yang tadi
perubahannya mengeluarkan satu atom karbon yaitu 2CO2, dan pada proses perubahan dari asam alpha-ketoglutarat ke suksinat itu menghasilkan 2 NADH. Nah, lanjut. Dari 2 suksinat berubah menjadi 2 suksinil. Nah, dalam proses ini menghasilkan 2 GTP. Nah, 2 GTP itu dari mana? Dari hasil proses perubahan suksinat ke suksinil. GDP itu berasal dari 2 GDP. Nah, kenapa saya di sini ditulis 2 ATP dan 2 ADP? Karena proses GTP dan GDP itu sama persis seperti proses ATP dan ADP. Dan apa sih GTP itu? GTP yaitu guanosin trifosfat dan GDP itu guanosin difosfat. Nah, dari 2 suksinil ini tidak ada lagi pengeluaran atom karbon karena jumlah atom karbon sudah sama dengan senyawa sebelumnya, yaitu dengan oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon dan suksinil juga memiliki 4 atom karbon. Jadi di sini tidak akan ada lagi pengeluaran atom karbon. Nah, dari suksinil berubah menjadi fumarat. Nah, dalam proses perubahan dari suksinil ke fumarat yaitu menghasilkan 2 FAD+, dan fumarat ini memiliki 4 atom karbon karena tidak ada karbon yang dikeluarkan lagi. Nah, dari fumarat berubah menjadi malat. Nah, dalam proses ini tidak ada hasil apa-apa dan tidak ada pengeluaran apa-apa. Nah, yang terakhir yaitu dari malat ke oksaloasetat yang memiliki 4C yang memiliki atom karbon. Nah, mungkin segini proses siklus Krebs. Dari oksaloasetat bereaksi dengan asetil koenzim A menghasilkan asam sitrat. Dari asam sitrat memiliki perubahan isomer menjadi isositrat. Dari isositrat berubah menjadi asam alpha-ketoglutarat menghasilkan NADH dan mengeluarkan 2 CO2. Dan dari asam alpha-ketoglutarat menghasilkan 2 NADH. Dari asam alpha-ketoglutarat ke suksinat menghasilkan 2 NADH dan mengeluarkan 2 CO2. Lalu dari suksinat ke suksinil menghasilkan 2 GTP. Nah, dari suksinil ke fumarat menghasilkan 2 ADH2. Nah, dari fumarat ke malat tidak ada apa-apa, dan dari malat kembali lagi ke oksaloasetat. Lanjut. Hasil siklus Krebs. Nah, hasil siklus Krebs itu hasil dari proses-proses yang tadi NADH ada 3 kali, 2 NADH ada 3 kali menjadi 6 NADH. Nah, tadi FADH-nya ada 1 jadi 2 FADH. Nah, di sini ada 2 ATP dan 4 CO2. Kenapa di sini saya tulis TE? TE itu adalah transport elektron karena hasil ini akan dibahas lagi di transport elektron, dan 2 ATP ini sudah bisa digunakan oleh tubuh dan 4 CO2 ini dikeluarkan dari siklus Krebs. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tentang siklus Krebs. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih belajar. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.